Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini dan kedepannya kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita akan belajar tentang dhamir atau kata ganti. Dhamir, kata ganti jamaknya dhamair yang akan disandingkan ke fi'il mudhari. Jadi nanti kita akan belajar kata ganti yang akan disandingkan ke kata kerja fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari, bagaimana perubahan katanya. Oke, yang pertama adalah kata ganti itu sendiri. Dhamir jamaknya dhamair, yang kita kenal biasanya ada 14. Ya, ini biasanya dulu kita belajar huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, 14 ini nanti yang akan menentukan bagaimana perubahan-perubahan di dalam fi'il mudhari itu, perubahan katanya, dan disesuaikan dengan dhamir-dhamir ini sendiri. Oke, yang pertama adalah huwa, artinya dia laki-laki sendiri. Huwa, ya, untuk satu orang laki-laki dia. Kemudian huma untuk mereka berdua. Oke, yang ketiga adalah hum, artinya mereka laki-laki banyak, ya. Kemudian hiya, dia perempuan satu orang. Kemudian huma ada dua, ya, ada laki-laki, ada perempuan, sama saja, mereka berdua perempuan. Kemudian hunna, mereka perempuan. Kemudian anta, kamu laki-laki sendiri. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Kemudian anti, kamu perempuan satu orang. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Kemudian ana, saya. Yang terakhir adalah nahnu, adalah kita. Oke, pada kesempatan kali ini walaupun dhamirnya ada 14, tapi nanti kita akan bahas hanya 6 saja yang sering kita pakai dan yang sering ada di latihan-latihan. Nanti untuk berikutnya baru kita tambahkan kembali. Nah, kita lihat di sini kata ganti yang disandingkan atau yang digabungkan dengan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Oke, kita lihat contoh. Di sini ada kosakata dhahaba yadhhabu, pergi. Nah, bagaimana kata kerja ini berubah? Nanti disesuaikan dengan dhamirnya. Oke, ana, ya, di sini. Kita akan belajar 6 terlebih dahulu. Nanti sisanya kita akan lanjutkan. Ana tadi artinya saya. Nah, ini yang diambil adalah yang kata kerja keduanya dari kosakata itu sendiri. Dhahaba yadhhabu, ini adalah bentuk fi'il madhi, ini adalah bentuk fi'il mudhari. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bentuk fi'il mudhari ini bagaimana perubahannya ketika disesuaikan dengan dhamir-dhamir ini, ya.
Oke, yang pertama adalah ana. Ana yang tadinya yadhabu, dhahaba yadhabu, itu menjadi adhabu. Ya-nya ini yang kita kuning, ya kita kasih warna adalah perubahannya. Jadi di depannya ketika ana dia menjadi alif, bukan ya lagi. Ana adhabu. Oke. Anta. Anta di depannya pakai huruf ta. Kemudian anti di depannya ta. Kemudian di belakangnya ada iya sama nun. Anti tadhhabina. Nah, itu perubahannya ya. Diambil dari kata kedua. Awas jangan kata yang pertama. Ini kosakatanya. Kemudian huwa. Huwa yadhabu sama tadi. Nah, ini kan kosakata yang umum yang biasa dipakai, domirnya memakai domir huwa. Ya di depan. Kemudian hiya. Hiya tadhabu. Hiya di depannya memakai ta. Sama dengan anta. Kemudian yang terakhir adalah nahnu. Tadi artinya apa? Kita. Nah, ketika kita pergi itu nanti di depannya berubah menjadi nadhabu. Ya. Oke, kita lihat di contoh. Contoh misalkan Ahmad pergi ke sekolah. Ahmad yadhabu ilal madrasati. Ahmad pergi ke sekolah. Kok di sini pakai ya? Karena dia domirnya adalah huwa. Ahmad dia pergi ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Ini contoh Ahmad pergi ke sekolah. Nah, sekarang saya ganti, domirnya memakai saya. Saya pergi ke sekolah. Nah, tadi bahasa Arabnya saya apa? Ana adhabu, bukan yadhabu lagi, karena di depannya diganti oleh alif di depan. Nah, ini nih, tandanya digantikan oleh alif di depan, jadi bukan yadhabu lagi. Ketika saya, subjeknya yang pergi, berarti kata kerjanya di depannya nanti dirubah, yang asalnya tadi dari ya dirubah menjadi a, jadi adhabu. Ya, jadi tandanya harus diperhatikan. Ini tandanya alif di depan, ya, anak. Kemudian kamu laki-laki pergi ke sekolah. Ya, tadi tandanya adalah ta di depan. Jadi kamu pergi ke sekolah. Anta. Nah, taknya di depan. Yang tadinya yadhabu dia menjadi tadhabu. Karena diganti, karena anta itu tandanya adalah tak di depan, ya, perubahan katanya. Kemudian contoh lagi, kamu yang tadi laki-laki sekarang perempuan, kamu pergi ke sekolah. Anti, apa itu tambahannya? Anti tak di depan, di belakangnya tambahkan iya sama nun, maka perubahannya adalah anti tadhhabina ilal madrasah. Kamu pergi ke sekolah. Kamu perempuan ya. Oke, contoh berikutnya. Huwa yadhabu ilal madrasah. Dia pergi ke sekolah. Nah, sama kayak Ahmad. Ahmad dia pergi ke sekolah. Jadi huwa, jadi bentuk yadhabu ini ya di depan itu sesuai dengan domirnya huwa, ya di depan. Kemudian dia perempuan sendiri tadi pergi ke sekolah. Hiya tadhabu, ini tak di depan, sama dengan anta.
hiya tadhabu, bukan yadhabu lagi. Ya, jadi yang perlu dihafalkan adalah perubahan atau tanda huruf tambahannya di depan atau di belakang. Biasanya kebanyakan di depan, tapi untuk yang anti itu ada iya sama nun di belakangnya. Kemudian nahnu di depannya memakai huruf na. Jadi ketika nahnu, kita pergi ke sekolah, nahnu bukan yadhabu lagi tapi nadhabu, ya, diganti dengan huruf na. Nah gitu ya perubahannya. Nah jadi kembali lagi, tadi anak di depannya berarti diganti dengan huruf alif, ya, yang tadinya yadhabu dia jadi adhabu, alif, ya. Kemudian anta yang tadinya yadhabu dia berubah menjadi tadhabu karena ditambahkan atau diganti dengan huruf tak di depannya. Kemudian anti, tak di depan, di belakang ya sama nun. Jadi tadhabina. Kenapa Pak enggak tadhabuina? Ya karena ya di sini ya sukun disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Jadi dia berubah menjadi kasroh dalam madrasah. Kemudian huwa tadi di depan adalah ya dhahabu. Kemudian hiya sama dengan anta, dia memakai ta dhahabu. Kemudian yang terakhir nahnu nadhabu, ya, nun fathah di depan. Ya, jadi itu perubahannya, ya, disesuaikan dengan domir yang dibutuhkan. Ketika dia memakai dia pergi ke sekolah, dia perempuan, berarti dia harus memakai hiya tadhabu, memakai ta di depan. Tidak bisa hiya yadhabu, ya. Kalau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ketika dia pergi sama saja, mau dia laki-laki atau dia perempuan ditulis dia pergi. Tapi di dalam bahasa Arab ketika dia pergi kita harus lihat terlebih dahulu siapa yang pergi, laki-laki atau perempuan, muannas atau mudzakkar. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada sedikit latihan. Nih, dhahaba yadhabu, ingat yang diambil adalah kata yang keduanya, ya, bentuk fiil mudhari'nya. Ini dhahaba bentuk fiil madhi, ini bentuk fiil mudhari'nya, ya, yang sedang atau akan dilaksanakan. Nanti akan kita belajari bentuk fiil madhi atau kata kerja yang lampau atau sudah dilaksanakan. Oke, yang tadinya dia yadhabu ketika memakai domir ana, saya berarti di depannya berubah. Nih, di warna. Tadinya yadhabu jadi adhabu. Yang tadinya yadhabu ketika anta tadi apa artinya? Kamu, laki-laki sendiri, ya. Tadhabu. Ketika anti, kamu perempuan, dia berubah. Tadhabina. Ya. Kemudian ketika huwa sama, ini yadhabu karena ya di depan. Ya di depan. Hiya sama kayak anta. Ta sama kan? Ini sama. Tadhabu. Kemudian nahnu pakai na, ganti aja pakai na, nadhabu. Kemudian kosakata kedua, kataba yaktubu, artinya menulis. Saya menulis. Ana, iya-nya kita ganti pakai alif nih. Jadi aktubu. Nah, kemudian kamu laki-laki sedang menulis. Ini aja,
tandanya ta di depan. Yang tadinya ya kita ganti pakai ta, jadi taktubu, kamu sedang menulis. Nah, kemudian anti, kamu perempuan sedang menulis. Tadi apa? Ta di depan, kemudian ya di belakang. Yang tadinya yaktubu ganti pakai ta di depan, tambahkan ya di belakang. Jadi taktubina, taktubina kasrah. Huwa sama, ini bentuknya yaktubu ya di depan, oke ya. Hiya sama kayak anta, tadi apa huruf tambahannya ta, yang tadinya yaktubu jadi taktubu. Kemudian nahnu pakai nun, ganti pakai na, jadi naktubu. Ya, seperti itu ya. Jadi yang perlu dihafalkan adalah, yang perlu difahami adalah bentuk perubahan plus ta, kata tambahannya, huruf tambahannya ya. Ana alif di depan, ta alif ta di depan, anta ta di depan, kemudian anti ta di depan, kemudian ya sama nun di belakang, huwa ya di depan, hiya ta di depan sama kayak anta, nahnu na di depan. Ya, apapun itu kosakatanya nanti kita tinggal sesuaikan dan kita rubah dengan huruf-huruf ini tambahannya. Ya, ini juga jalasa ya jelisu, di depannya pakai alif. Saya duduk, ajlisu. Kamu laki-laki duduk, tajlisu. Kamu perempuan duduk, sedang duduk, tajlisina. Kemudian dia laki-laki sedang duduk, yajlisu. Huwa yajlisu. Hiya tajlisu. Nahnu najlisu. Ya, perubahan-perubahannya. Qara'a yaqra'u, membaca. Ana aqra'u, anta taqra'u, ta di depan. Anti taqra'ina, ta sama iya sama nun di belakang. Huwa yaqra'u, ya. Hiya taqra'u, nahnu naqra'u. Oke, itu ya. Jadi perubahan-perubahan katanya disesuaikan dengan domirnya atau subjeknya. Ya, ketika ana berarti dia ditambahkan alif di depan. Ketika anta dia ditambahkan ta di depan. Ketika anti dia ta di depan dan iya sama nun di belakang. Untuk kata kerjanya ya, huwa iya di depan, hiya ta di depan, dan nahnu na di depan. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Untuk selanjutnya nanti kita akan tambahkan domir-domir yang lain. Kenapa kita pelajari yang ini? Karena domir ini yang sering keluar di latihan-latihan dan sering kita pergunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fi'il amar. Fi'il amar adalah salah satu bagian dari 3 macam kata kerja dalam bahasa Arab. Yang pertama, fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Yang kedua, fi'il mudhari', kata kerja untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il amar, adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Istilah fi'il amar terdiri atas 2 kata, yaitu fi'il yang artinya kata kerja, kemudian kata amar yang artinya perintah. Sehingga fi'il amar adalah kata kerja bahasa Arab yang digunakan untuk memerintah atau menyuruh. Perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il atau pelaku dalam fi'il amar adalah dhamir mukhatab atau lawan bicara, atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dhamir mukhatab terdiri dari anta, anti,
Antuma, antum, antunna. Anta, kamu untuk laki-laki. Anti, kamu untuk perempuan. Antuma, kamu berdua untuk laki-laki atau perempuan. Antum, kalian untuk laki-laki. Antunna, kalian untuk perempuan. Cara membentuk fi'il amar adalah dengan mengubah fi'il mudhari dengan cara membuang huruf mudhara'ah yang berada di awal kata dan menjazmkan huruf akhirnya. Ketika setelah huruf mudhara'ah berharokat sukun, maka perlu menambahkan hamzah di awal kata sehingga bisa terbaca. Contoh nasara, fi'il mudhari'nya adalah yansuru. Langkah pertama adalah kita sukun huruf akhirnya, kemudian kita ganti huruf ya di awal dengan hamzah. Lalu kita beri harokat pada huruf hamzah tersebut sesuai dengan harokat yang ada di huruf lainnya, sehingga fi'il amarnya menjadi unsur, tolonglah. Contoh lain adalah jalasa, fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Kemudian kita sukun huruf akhirnya dan kita ganti huruf awalnya dengan hamzah. Kemudian diberikan harokat sesuai dengan harokat yang ada sehingga fi'il amarnya adalah ijlis, duduklah. Contoh lainnya adalah fi'il madhi qara'a, fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u. Lalu kita sukunkan huruf akhirnya, kemudian kita ganti huruf awalnya dengan hamzah dan berikan harokat yang sesuai dengan harokat yang ada. Khusus untuk harokat fathah, maka harokat pada hamzahnya adalah kasrah, maka fi'il amarnya menjadi iqra. Ketika setelah huruf mudhara'ah berupa huruf hidup atau berharokat, maka tidak perlu menambahkan hamzah seperti pada contoh berikut ini. Ta'allama, fi'il mudhari'nya adalah yata'allamu. Terlebih dahulu kita sukun huruf akhirnya, kemudian kita buang huruf ya di awal. Karena huruf setelah ya tadi berubah huruf hidup atau berharokat, maka tidak perlu ditambahkan hamzah. Langsung saja itulah yang menjadi fi'il amarnya, sehingga menjadi ta'allam, berarti belajarlah. Bentuk fi'il amar: anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu, anti if'ali, antuma if'ala, antunna if'alna.